Jelas itu semua adalah tuna, tetapi mengapa sirip biru begitu mahal? Apa keajaiban tuna sirip biru yang menembus 1000 di setiap kesempatan? Dan dapat dinamai oleh pecinta kuliner yang tak terhitung jumlahnya sebagai arus teluk 800 dalam video ini. Mari kita lihat bagaimana tuna sirip biru ini, yang beratnya 600 pon, dipotong dan dibuat menjadi sashimi berkualitas tinggi di bawah pekerjaan pisau master yang sangat indah. Dari saat tuna sirip biru berkualitas tinggi ditangkap di atas kapal, ia segera dihancurkan, berdarah dan diasamkan, dan ditempatkan dalam freezer pada suhu minus 68 derajat Celcius untuk pendinginan cepat. Metode pembekuan suhu sangat rendah ini tidak hanya mengurangi asam laktat pada ikan lagi, tetapi juga menjaga rasa tuna yang menarik secara maksimal. Mampu menyaksikan proses pemotongan tuna secara langsung, tidak diragukan lagi pisau yang digunakan sangat tajam. Orang tersebut memegang pisau untuk memotong ekor dan sirip di kedua sisi ikan tuna yang besar tersebut. Kemudian orang itu menebas insang ikan, dan seluruh pisau hampir masuk ke dalam daging ikan. Tampaknya pisau itu terlihat biasa, tetapi itu ternyata sangat tajam. Orang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu benar-benar terbuat dari besi? Orang itu memotong dengan pisau secara akurat 1 kali pada satu waktu. Setelah beberapa saat, kepala tuna dipotong, dan tubuh ikan juga khusus, dan master yang umumnya berpengalaman akan sering mulai dari perut ikan dan memisahkan tulang di sepanjang tengah bagian badan ikan. Buat sayatan yang dalam dan mulai pisau dari sisi tuna, setengah jalan antara punggung dan perut tuna. Ini adalah perut tuna, dan perut yang paling harum ada pada potongan ikan ini. Kemudian koki membagi separuh perut lainnya, dan 2 potong ikan besar ini bisa dikatakan sebagai bagian paling berharga dari tuna ini. Kemudian tuannya mengambil parang itu lagi dan mendorongnya ke depan ke tulang, karena dengan cara ini daging tidak akan tertinggal di tulang sebanyak mungkin. Sebenarnya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa memotong tuna tidak sulit untuk dikatakan, dan tidak mudah untuk mengatakan, kesabaran dan kerja pisau dari master yang mengujinya, itulah sebabnya yang lama berpengalaman. Master dapat melakukannya tanpa membuang waktu sama sekali. Perlu disebutkan bahwa bagian hitam di tengah daging tuna harus dihilangkan, karena darah dan bagiannya tidak hanya asam, tetapi juga memiliki bau amis yang kuat, sehingga umumnya langsung dibuang. Tulang ikan dengan daging ikan di atasnya adalah kelezatan yang langka. Sumsum tulang di dalamnya sangat langka, dan ini adalah kelezatan yang sering dikhawatirkan oleh banyak pecinta kuliner, dan umumnya dinikmati oleh tuan dan bos saja. Setelah tuna dibagi, koki akan menggunakan pisau panjang khusus untuk memotongnya menjadi potongan-potongan besar, dan pada saat yang sama, esensi ikan akan dibersihkan. Simpan di lemari terpisah dan tunggu kedatangan pemotong sashimi khusus. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini jelas merupakan pesta visual terbaik. Ini adalah sepotong daging perut bagian atas tuna, adalah segitiga emas tuna, ditambah bagian daging adalah bagian tanpa tendon, kualitas daging dari dangkal ke dalam, sangat indah dan menarik. Orang tidak bisa tidak ingin mengambil sepotong dan memasukkannya ke dalam mulut untuk menggerogoti. Saya harus mengatakan, tuna sirip biru benar-benar spesies ajaib. Setiap bagian daging berbeda dalam hal rasa dan kandungan lemak, dan paling banyak. Keindahannya tidak lebih dari daging perut, harganya juga paling mahal. Terutama bagian segitiga emas, konon hanya sekitar 2% dari berat daging tuna utuh. Lemaknya melimpah, dalam keadaan beku, dikenal sebagai tuna gemuk besar dalam lemak besar. Semakin terang warna daging perut bagian bawah semakin merah muda dan bubuk, yang berarti semakin tinggi kandungan lemaknya, semakin baik rasanya, tentu harganya akan semakin mahal. Makan tuna sebenarnya khusus, karena bagian ikan yang berbeda-berbeda dalam hal kandungan lemak dan rasa dan aroma, dan jika urutan dan metode makannya tidak tepat, maka rasa dan teksturnya akan sangat berkurang. Umumnya, dimakan dari sashimi dan kemudian ke perut bagian tengah. 251. Akhirnya, makan perut gemuk montok. Tentu saja, hal yang paling berharga untuk dicoba adalah embun beku, yang sangat mirip dengan minyak kepingan salju marmer dari daging sapi wagyu Jepang. Kedua setelah aroma perut, sangat berdampak, dan rasanya sangat mirip dengan es krim, yang dapat dilelehkan dengan sentuhan ringan di ujung lidah. Dan sedikit wasabi yang baru digiling dioleskan pada ikan, yang benar-benar harum dan manis untuk dikunyah. Dan itu bisa menjadi tak terlupakan setelah dimakan. Tidak masalah jika Anda tidak bisa makan sashimi, hidangan terkenal koki sama menakjubkannya. Jerami diasapi, tuna dipanggang dan matang, lalu dipotong-potong setebal 1 cm dan disiram dengan saus khusus. Rasa yang unik membuatnya mudah untuk menaklukkan bahkan mereka yang tidak suka makanan mentah. Semua orang mengatakan bahwa tuna sirip biru harganya lebih dari 1000 dalam satu gigitan. Tetapi apakah itu benar-benar mahal? Teman-teman yang sudah makan bisa memberitahu saya di area komentar, berapa tuna sirip biru termahal yang pernah Anda makan?